bird on a tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Astuti, NIM 18044116557. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian sifat fisik tanah. Jadi sifat fisik tanah adalah sifat tanah yang diukur secara virtual. Sifat ini dapat dinyatakan dalam skala seperti ukuran besar, ketegangan, dan intensitas. Jadi setiap tanah memiliki sifat fisik yang tertentu, tergantung kepada sifat setiap komponennya. Tanah pada hakikatnya terbentuk oleh bahan padatan, cairan, dan bahan gas yang satu dengan yang lain membentuk gabungan yang sangat beragam. Jadi perbandingan antara air serta udara yang sangat ditentukan oleh seberapa jauh partikel tanah membentuk susunan yang kompak. Cara penyusunannya, partikel yang berukuran kecil sangat berbeda dengan partikel yang berukuran besar. Dengan demikian, baik tekstur tanah akan sangat menentukan jumlah rongga yang terbentuk serta perbandingan antara air dan udara yang dapat ditahan oleh tanah. Kemudian sifat fisik tanah berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan tanaman. Secara langsung, sifat fisik tanah mempengaruhi kedalaman perakaran serta kemudahan akar untuk memperoleh air serta udara di dalam tanah. Sedangkan secara tidak langsung, sifat fisik tanah itu berpengaruh terhadap sifat kimia serta biologi kimia. Jadi itulah pengertian sifat fisik tanah yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Sintopadang dari kelas 6 gabungan 1C dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase tanah. Yang pertama, tanah sebagai sistem 3 fase. Tanah dapat didefinisikan sebagai 3 fase yang terdiri atas padatan, cairan, dan gas. Fase padat terdiri atas partikel mineral yang membentuk kerangka yang padatnya humus atau partikel organik terabsorpsi. Fase cair kebanyakan adalah air dari presipitasi yang terdapat sebagai lapisan yang mengelilingi partikel. Fase padat dan menduduki ruang pori yang lebih kecil. Ruangan pori yang lebih besar terisi oleh gas kecuali tanah dan atmosfer. Kegiatan biologis seperti penapasan akar, penguraian bahan organik yang menyerap oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Akibatnya terdapat difusi atau penyebaran oksigen yang terus-menerus dari atmosfer ke dalam tanah dan karbon dioksida dari tanah ke atmosfer. Volume udara dan air mempunyai hubungan timbal balik secara langsung satu sama lain melalui drainase, penguapan pertumbuhan tanaman. Ruangan pori yang diduduki air menjadi terisi oleh udara lagi. Lapisan tanah bawah bercicikan bahan organik yang jauh lebih sedikit dibandingkan tanah permukaan tanah organik. Seperti rabuk atau gambut mempunyai lebih banyak bahan organik dibanding bahan mineral. Tanah sebagai sistem dispersi 3 fase.
Suatu sistem yang terdiri dari bahan kimia tunggal bisa juga disebut fase tunggal jika fisik sistem seragam. Sistem ini disebut homogen. Contoh badan air yang seluruhnya mengandung es. Suatu sistem yang tersusun dari bahan kimia tunggal juga dapat bersifat heterogen jika bahan tersebut menampakkan sifat-sifat berbeda pada tempat berbeda dalam sistem tersebut. Yang satu tempat dalam sistem secara fisik disebut fase. Suatu sistem yang terdiri dari beberapa bahan bisa juga bersifat fase tunggal. Contoh larutan garam dan air adalah cairan homogen. Sistem yang tersusun dari beberapa bahan bisa juga bersifat heterogen, tidak hanya berbeda antara fase satu dengan yang lainnya, namun juga antara bagian-bagian dalam tiap fase dan batasan antar fase dengan sekelilingnya. Pertemuan antar fase ini penting dalam menjelaskan kejadian absorpsi, tegangan permukaan, gesekan yang semuanya bergantung pada luas pertemuan antar fase persatuan volume. Tanah adalah sistem yang heterogen, berfase banyak, rumit, bersifat dispersi, sarang karena luas pertemuan antar fase persatuan volume sangat besar. Kondisi dispersi dari tanah dan kegiatan antar fase akan menghasilkan peristiwa seperti absorpsi air dan bahan kimia, pertukaran ion, adesi, pengembangan dan pengkerutan, dispersi dan pengumpulan, serta kapilaritas. 3 fase umum terdapat dalam tanah, yaitu fase padat berupa matriks tanah, fase cair berupa air tanah yang selalu mengandung bahan-bahan terlarut sehingga disebut larutan tanah, dan fase gas yaitu atmosfer tanah. Matriks pada tanah terdiri dari partikel-partikel dengan komposisi kimia, mineralogi, ukuran dan bentuk dan orientasi yang berbeda. Gambar berikut menunjukkan komposisi volume tanah dengan tekstur sedang pada kondisi dianggap optimum untuk pertumbuhan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai gravimetri tanah. Pertama, berat jenis tanah. Berat jenis tanah adalah cara mengukur partikel tanah untuk menentukan kualitasnya. Tanah merupakan bagian keramik bumi yang tersusun dari bahan organik dan mineral. Peranan tanah bagi kehidupan makhluk hidup sangatlah penting, terutama bagi tumbuh-tumbuhan. Berat jenis tanah biasanya dihitung untuk mengetahui kualitas sebuah tanah di suatu titik. Berat jenis tanah ini berguna bagi sektor pertanian dan pertumbuhan. Dalam menghitung berat jenis tanah, ada rumus yang sudah ditentukan sesuai standar. Berat jenis tanah bisa diukur dengan metode piknometer. Kedua, berat volume tanah. Berat volume tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang paling sering ditentukan karena keterkaitannya yang erat dengan kemudahan penetrasi akar di dalam tanah, drainase dan aerasi tanah, serta sifat fisik tanah lainnya. Ketiga, porositas tanah. Porositas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air berkaitan dengan tingkat kepadatan tanah. Semakin padat tanah berarti semakin sulit untuk menyerap air, maka porositas tanah semakin kecil. Sebaliknya, semakin mudah tanah menyerap air, maka tanah tersebut memiliki porositas yang besar. Tanah yang porositasnya baik adalah tanah yang porositasnya besar karena perakaran tanaman mudah untuk menembus tanah dan mencari bahan organik. Selain itu, tanah tersebut mampu menahan air hujan sehingga tanaman tidak selalu kekurangan air. Tetapi jika porositasnya terlalu tinggi
tinggi juga tidak baik karena air yang diterima tanah langsung turun ke lapisan berikutnya. Pori-pori tanah terbagi menurut besar kecilnya ruangan atau rongga antar partikel tanah. Pori terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pori makro atau pori besar, 2. Pori meso atau pori sedang, dan ketiga pori mikro atau pori kecil. Dan keempat, kelembapan tanah adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah yang berada di suatu tempat. Definisi yang lain menyebutkan bahwa kelembapan tanah menyatakan jumlah air yang tersimpan di antara pori-pori tanah. Kelembapan tanah sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh penguapan melalui permukaan tanah, transpirasi, dan perkolasi, curahan hujan, jenis tanah, dan laju evapotranspirasi merupakan faktor-faktor yang menentukan kelembapan sembilan tanah yang akan menentukan ketersediaan air dalam tanah bagi pertumbuhan tanaman. Ini saya akan menjelaskan tentang materi tata air dan udara dalam tanah. Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruangan batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pencaraan atau rembesan sumber utama dari air tanah, yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Peresertaan air hujan ini terjadi selama pengaliran air hujan ke laut atau ke aliran sungai. Air tanah mempunyai kandungan zat-zat kimia yang bervariasi tergantung keadaan tanah dan kondisi geografis daerahnya. Air tanah pegunungan berkapur umumnya mempunyai derajat kesadahan, yaitu karena larutannya garam-garam kalsium yang magnesium di dalamnya. Air pegunungan mempunyai kadar ion yang sangat rendah jika konsumsi terus-menerus sebagai air minum dapat menimbulkan terjadi penyakit gondok dan kreatin. Air tanah dari daratan rendah pantai menjadi asin rasanya pada musim kemarau. Pembentukan buatan air tanah dapat dibentuk melalui pembuatan sumur resapan air hujan yang pada dasarnya merupakan air bersih dialirkan ke dalam tanah melalui sumur resapan. Sisa air hujan yang tidak diresap kemudian dialirkan dan dibuang ke laut. Tujuan pembuatan sumur beresap adalah untuk mengurangi aliran air permukaan yang dapat menyebabkan banjir. Pembuatan sumber resapan merupakan bentuk perlindungan sipil dalam bentuk bangunan sederhana. Sumur resapan berfungsi untuk menampung, menahan, dan meresapkan air permukaan ke dalam penyimpanan air di dalam tanah. Pembangunan sumur resapan meningkatkan jumlah dan posisi muka air tanah sehingga air hujan dapat meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Pembentukan air tanah melalui sumur resapan dapat membantu menanggulangi kekurangan air bersih, menjaga kesetimbangan air di dalam tanah, dan sistem aktivitas pantai, mengurangi limpasan permukaan dan erosi tanah. Berdasarkan letak dan kondisi lapisan tanah, yang pertama, air tanah fresi merupakan air tanah yang berada di lokasi yang dangkal, letaknya di antara air pemukiman dan air lapisan kedap air. Yang kedua, air tanah atretis merupakan air tanah yang berada di tempat yang dalam, letaknya di antara lapisan akuventi dan lapisan batuan kedap air. Yang ketiga, air tanah meteorit merupakan air tanah yang terbentuk dari proses presitasi hujan dari awan yang mengalami kondensasi campuran debu dan meteor. Yang keempat, air tanah baru merupakan air tanah yang berbentuk karena intruksi magma di dalam bumi. Karena intruksi magma bentuknya berupa eggs. Berdasarkan pengembangan sumber airnya, air tanah dibeda menjadi 1. Air tanah
daratan aluvia, yang kedua air tanah di dalam kipas detrial, yang ketiga air tanah di dalam teras diluvial, yang keempat air tanah di kaki gunung api, yang kelima air tanah di zona retakan. Lapisan dalam bumi yang dengan mudah dapat membawa atau mengantar air tersebut lapisan membawa air pengantar air atau yang biasanya dapat merupakan pengantar yang baik, yaitu lapisan pasir dan kerikil, atau di daerah tertentu lava dan batuan gempil. Sedangkan di bagian zona berada di A, keberadaan air tanah terbagi menjadi dua zona, yaitu zona tak jenuh air dan zona jenuh air. Pada zona tak jenuh air, air tanah berkumpul dengan air tak jenuh bertengkar dengan air Kepler. Sedangkan pada zona jenuh air hanya terdapat air tanah. Pembatas zona bergantung kepada potongan irisan tanah. Sebagai besar daerah air tanah pada zona tak jenuh air digunakan untuk keperluan pertanian sebagai sumber air untuk tanaman. Sedangkan cengkungan air tanah atau cat, adanya krisis air akibat kerusakan lingkungan, perlu suatu upaya untuk menjaga keberadaan atau ketersediaan sumber air tanah, salah satunya dengan memiliki suatu sistem monitoring penggunaan air tanah yang dapat divisualisasikan dalam data spesial dan atributnya. Kerusakan sumber air tidak dapat dipisahkan dari kerusakan sekitarnya, seperti kerusakan saling berkaitan dalam memengaruhi ketersediaan sumber air. Kondisi tersebut di atas tentu saja perlu dicermati secara dini agar tidak menimbulkan kerusakan air tanah di kawasan sekitarnya. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan adalah pertumbuhan industri yang pesat di suatu kawasan disertai dengan pertumbuhan pemukiman penduduk akan menimbulkan kecenderungan kenaikan permintaan air tanah. Yang kedua, pemakaian air beragam sehingga berbeda dalam kepentingan bermaksud serta cara memperoleh sumber air. Sedangkan yang perlu perubahan sikap sebagai besar masyarakatnya cenderung boros dalam penggunaan air serta melalaikan sumber konservasi. Air tanah juga dapat diartikan semua yang berapa di bawah permukaan tanah merupakan air tanah. Kegunaan air tanah yang cukup tinggi relatif berada di permukaan air sungai. Kemunculannya ke atas permukaan tanah dalam bentuk rembes atau mata air yang disebut sebagai aliran dasar. Manusia memanfaatkan air dasar ini untuk memperlarikan aliran sungai dalam daerah aliran selama periode musim kemarau. Sedangkan permasalahan air tanah khususnya untuk pemakaian rumah tangga dan industri di wilayah urban dan daratan rendah memiliki kecenderungan untuk mengandung kadar besi atau asam organik tinggi. Hal ini bisa diakibatkan dari kondisi geologis Indonesia secara alami memiliki deposit tinggi, terutama di daerah lereng gunung, atau diakibatkan pula oleh aktivitas manusia. Sedangkan air dengan kecanduan asam organik tinggi oleh gabungan dengan bakau yang kaya akan kandungan senyawa organik. Ciri-ciri air yang mengandung kadar besi tinggi atau kandungan senyawa organik tinggi bisa dilihat sebagai berikut. Di bagian A, air mengandung zat besi. Yang kedua, air kuning permanen. Dan udara dalam tanah. Udara berada dalam ruangan pori-pori tanah merupakan fraksi gas dalam sistem diffraksi. Kepekaan tanah terhadap O2 tanah yang peka, jagung, gandum, kedelai, tanah yang residen, rumput-rumputan, tanah yang sangat resisten pada padi-padian. Perkataan kondisi-kondisi aerais. Profesis jumlah total pori tanah yang terisi udara dan air dinyatakan dalam
0% volume tanah, jumlah pori mikro dan makro. Sedangkan proses difusi, gerak acak molekul gas yang terjadi karena perbedaan tekanan presil massa gas, namun tekanan total sama untuk terjadinya proses difusi ini. Di dalam tanah harus tersedia cukup pori ruang atau pori-pori efektif. Aliran gas massa terjadi karena perbedaan tekanan total udara tanah dan udara dispersing. Terjadi bila suhu tanah berubah. Yang kedua, legas tanah. Yang ketiga, kecepatan angin di atas tanah berubah. Air hujan dapat memperbarui komposisi udara tanah karena air hujan mengandung oksida dalam 1 cm air hujan dengan luas 1 ha lahan dapat mengandung kurang lebih 400 gram. Pengelolaan udara tanah ditunjukkan untuk mempercepat proses difusi dan aliran massa gas dengan usaha perbaikan struktur tanah, pengendalian tanah, legas tanah, pengendalian suhu tanah. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan adalah menghindari bentuknya lapisan-lapisan cadas serta menampakkan tanah, pengolahan tanah yang tepat, penambahan BO ke dalam tanah, pemberian mulsa atau perbaikan drainase. Sekian dan terima kasih hasil penjelasan saya mengenai materi tata air udara dalam tanah. Materi yang akan saya bawakan di sini adalah mengenai koloid dan mineral tanah. Yang pertama itu adalah pengertian dari koloid. Koloid sendiri ini adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut dengan fase terdispersi. Sedangkan zat yang menjadi medium pendispersinya ini disebut dengan medium pendispersi. Secara makroskopis, koloid ini terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun secara makroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen, di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid di sini itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Fase terdispersi ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah fase sol atau fase terdispersi padat. Kemudian yang kedua itu adalah emulsi atau fase terdispersi cair, dan yang ketiga adalah buih atau fase terdispersi gas. Koloid dengan fase terdispersi gas ini disebut dengan aerosol. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid di sini ada 4. Yang pertama itu adalah efek Tyndall. Terus yang kedua itu adalah gerak Brown. Terus yang ketiga itu adalah muatan koloid, dan yang terakhir itu adalah eogulasi. Kemudian kita masuk di mineral tanah. Mineral tanah atau pengertian dari bahan mineral tanah itu adalah bahan anorganik tanah yang terdiri dari berbagai jenis ukuran, komposisi, dan jenis mineral. Mineral tanah ini berasal dari hasil pelapukan batuan-batuan yang menjadi bahan induk tanah. Pada mulanya
Pada mulanya itu batuan dari bahan induk tanah ini mengalami proses pelapukan dan menghasilkan regolit. Kemudian pelapukannya ini dilakukan lebih lanjut sehingga menghasilkan tanah dengan tekstur yang masih kasar. Ukuran mineral tanah ini sangat beragam, mulai dari ukuran yang sangat kasar sampai dengan ukuran yang sangat halus seperti mineral liat. Mineral liat ini hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Kemudian yang selanjutnya itu adalah komposisi mineral tanah. Komposisi mineral dalam tanah ini sangat tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama itu jenis batuan induk asalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses yang bekerja dalam pelapukan batuan tersebut, dan yang terakhir adalah tingkat perkembangan. Struktur dan konsistensi tanah. Struktur tanah adalah salah satu sifat dasar tanah yang sangat mempengaruhi sifat tanah yang lain, serta besar pengaruhnya terhadap kemampuan tanah sebagai media pertanaman. Struktur digunakan untuk mendeskripsikan agregasi secara umum atau susunan bagian padat tanah. Suatu penampang tanah dapat didominasi oleh suatu corak tanah tertentu. Struktur tanah menunjukkan kombinasi atau susunan partikel-partikel tanah primer seperti pasir, debu, dan liat, sampai pada partikel sekunder atau pet disebut juga agregat. Struktur suatu horizon yang berbeda atau profil tanah merupakan satu ciri penting tanah, seperti warna, tekstur, atau komposisi tanah. Bahan organik biasanya tertinggi di lapisan permukaan tanah di daerah sedang warna permukaan tanahnya agak gelap. Struktur tanah dalam Sartohadi adalah bagian dari sifat fisik tanah yang membahas sekelompok partikel tanah yang mengalami koagulasi karena adanya koloid, lempung, dan organik. Struktur tanah dideskripsikan berdasarkan tipe atau bentuk, derajat atau kemantapan, dan kelas atau ukuran. Penentuan tipe dan derajat struktur tanah dilakukan secara kualitatif di lapangan. Penentuan kelas struktur merupakan salah satu komponen dari struktur yang pengukurannya dilakukan secara kuantitatif. Kelas struktur untuk masing-masing tipe struktur tanah adalah berbeda-beda. Kelas struktur sangat kasar untuk tipe granuler mungkin akan setara dengan kelas struktur sangat halus untuk gumpal atau tiang. Struktur tanah dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama, butir tunggal adalah tipe struktur yang khas pada tanah bertekstur pasir, rendahnya kadar lempung dan organik di dalam tanah. Bertekstur pasir menyebabkan tidak adanya gaya ikat antar partikel pasir sehingga tidak membentuk agregat tanah. Yang kedua, masif atau pezal. Adanya tipikal pada tanah bertekstur lempung. Ikatan antar partikel begitu kuat sehingga membentuk gumpalan-gumpalan besar yang sulit untuk ditembus oleh akar. Yang ketiga, lempeng adalah tipikal struktur satuan tanah yang kaya akan organik. Sumbu vertikal lebih pendek daripada sumbu horizontal, permukaan datar, dan membentuk lapisan-lapisan halus. Yang keempat, prismatik.
yaitu dengan ciri vertikal lebih panjang dari sumbu horizontal dari sisi atas membulat. Yang kelima, kolumnar atau tiang, dengan ciri sumbu vertikal lebih panjang dari horizontal dan sisi atas membulat. Yang keenam, gumpal membulat dengan ciri sumbu vertikal sama dengan sumbu horizontal dan sisi-sisi membentuk permukaan bulat. Yang ketujuh, gumpal bersudut dengan ciri sumbu vertikal sama dengan sumbu horizontal dan sisi-sisi membentuk sudut tajam. Yang kedelapan, granular, yaitu dengan ciri membulat atau banyak sisi, relatif bukan flat, dan masing-masing butir struktur tidak bersifat sarang atau porus. Yang kesembilan, remah, yaitu cirinya membulat atau banyak sisi relatif bukan flat, dan masing-masing butir struktur bersifat porus. Kemudian konsistensi tanah. Konsistensi tanah menunjukkan integrasi antara kekuatan daya kohesi butir-butir tanah dengan daya adhesi butir-butir tanah dengan benda lain. Keadaan tersebut ditunjukkan dari daya tahan tanah terhadap gaya yang akan mengubah bentuk. Konsistensi tanah dalam Sartohadi adalah sifat fisika tanah yang menggambarkan kuat lemahnya gaya kohesi dan adhesi antar partikel penyusun tanah. Konsistensi tanah menggambarkan mudah tidaknya tanah hancur oleh karena suatu tekanan atau beban. Struktur tanah menggambarkan bentuk, ukuran, dan kuat lemahnya agregat tanah dalam kondisi alami. Sementara konsistensi menggambarkan kondisi alami yang dipunyai oleh partikel tanah yang menerima beban dan tekanan. Istilah-istilah yang umum digunakan untuk menyifatkan konsistensi tanah pada kandungan air berbeda-beda, yaitu yang pertama, konsistensi basah. Konsistensi basah merupakan penetapan konsistensi tanah pada kondisi kadar air tanah di atas kapasitas lapang. Pada kondisi basah, konsistensi tanah dibedakan berdasarkan tingkat plastisitas dan tingkat kelekatan. Tingkatan plastisitas ditetapkan dari tingkat sangat plastis, agak plastis, dan tidak plastis. Tingkatan kelekatan ditetapkan dari tidak lekat, agak lekat, lekat, dan sangat lekat. Yang kedua, konsistensi lembab dinilai yaitu merupakan lepas, sangat gembur, teguh, sangat teguh, dan ekstrim teguh. Yang ketiga yaitu konsistensi kering, yaitu konsistensi tanah dibedakan berdasarkan tingkat kekerasan tanah. Konsistensi kering dinilai dalam rentang lunak seperti keras. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Yusril. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tekstur tanah. Langsung saja masuk ke dalam materi tekstur tanah itu sendiri. Tekstur tanah adalah klarifikasi secara kualitatif mengenai kondisi suatu tanah berdasarkan fisiknya. Adapun pengkajian atau penelitian mengenai tekstur tanah itu bisa langsung dilakukan di lapangan maupun di laboratorium itu.
di laboratorium yang kapasitasnya mengenai tekstur tanah. Dan kita harus pahami bahwa tekstur tanah dikelompokkan dalam 12 kelas. Kelas tekstur itu yang meliputi yang pertama pasir berlempung, lempung berpasir, lempung liat berpasir, lempung liat berdebu, dan lempung berliat serta lempung berdebu, debu, liat berpasir, liat berdebu, dan terakhir liat. Itulah pengkelompokan dalam 12 kelas tekstur tanah yang kita harus ketahui. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tekstur tanah, yaitu yang pertama iklim, yang kedua bahan induk, ketiga topografi, yang keempat organisme, dan yang kelima waktu. Ya, itulah 5 faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tekstur tanah itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang dipengaruhi tekstur tanah, ya, ini adalah faktor yang dipengaruhi tekstur tanah, yaitu pergerakan air, kesuburan tanaman, memegang dan menyimpan air, infiltrasi, aerasi, dan yang terakhir kapasitas tukar kation. Ya, itulah beberapa faktor-faktor yang dipengaruhi tekstur tanah, dan bercabang-cabang mempengaruhi beberapa hal-hal yang mengenai dengan bersentuhan langsung dengan tekstur tanah yang terjadi. Sekarang kita masuk di dalam jenis-jenis tekstur tanah. Di sini tekstur tanah itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu jenis tanah tekstur halus, meliputi tanah liat, dan yang kedua jenis tekstur tanah sedang, meliputi debu dan sebagainya, dan yang ketiga itu tekstur tanah kasar, jenis tekstur tanah kasar, meliputi tanah berpasir dan sebagainya. Itulah 3 jenis-jenis di dalam tekstur tanah: halus, sedang, dan kasar. Adapun yang harus kita ketahui bahwa secara umum tekstur tanah berperan penting dalam menentukan tata air di dalam tanah. Tekstur tanah sangat mempengaruhi kesediaan air di dalam lapisan tanah. Tetapi tekstur tanah tidak kita harus langsung mengatakan bahwa secara langsung tekstur tanah yang mempengaruhi kesuburan dari tanah, tapi memiliki tahap-tahap yang harus dilalui, yang dapat menumbuh kembangkan pertumbuhan sebuah tanaman yang subur dan dapat dinikmati hasilnya, yang memiliki tekstur tanah yang sesuai dengan tanaman tersebut, dan juga dipengaruhi oleh pupuk yang diberikan.
Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, sedikit materi mengenai tekstur tanah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang warna tanah. Tanah merupakan lapisan teratas dari bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah memiliki peran penting untuk menunjang kehidupan manusia di bumi. Ada banyak fungsi dan manfaat tanah. Tanah juga memiliki jenis yang berbeda-beda. Jenis tanah dari satu daerah dengan daerah lain berbeda, termasuk di Indonesia, karena ini tergantung dari komponen yang ada di dalam daerah tersebut. Warna tanah merupakan salah satu ciri tanah yang mudah diamati. Warna tanah dapat digunakan untuk menduga sifat-sifat antara lain kandungan bahan organik, kondisi drainase, aerase tanah, dan lain-lain. Sifat fisik tanah yang pertama kali dikira oleh penglihatan adalah warna tanah. Sifat fisik tanah oleh penglihatan adalah warna tanah. Sifat fisik tanah warna tanah menunjukkan secara relatif kandungan organik, komposisi kimia, partikel penyusun tanah, serta kelembapan. Faktor penyebab adanya perbedaan warna permukaan tanah pada umumnya terjadi karena perbedaan kandungan bahan organik. Semakin tinggi kandungan bahan organik, maka semakin gelap warna tanah dan makin stabil humus warna tanah makin hitam. Keberadaan mineral feldspar, kaoloin, kapur, dan kuarsa menyebabkan warna tanah putih. Kandungan besi dalam bentuk hematit, magnetit, atau limonit memberikan warna merah, coklat, atau kuning. Kandungan lengas tinggi membuat tanah gelap. Warna tanah diukur dengan menggunakan 3 parameter, yaitu hue, velo, dan chroma. Like a bird on a tree,